tanpa dia minta pun Allah kan udah ngurus pasti itu. Meminta sesuatu yang sudah pasti diurus itu sama saja dengan meminta dengan sia-sia. Udah pasti diurus nih, kita masih minta-minta, itu sama saja itu abath. Kita gunakan air itu, kita taruh di atas atap, di atas genteng. Kebetulan pada bulan purnama, keyakinannya itu air itu adalah rahmat Allah, udah itu aja. Jika bukan karena bulan purnama nih air jadi rahmat, enggak, bukan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dalam program Nasabi. Mau nanya apa aja? Sabi. Gimana kabarnya Bu ya hari ini? Alhamdulillah. Udah siap untuk melanjutkan episode berikutnya dari konten kita nih Bu ya? Alhamdulillah, pekan lalu kita ikut acara family gathering ya. Oh iya betul Bu ya. Alhamdulillah kita kembali lagi ke studio Ribat kita. Alhamdulillah kangen kita sama suasana studio. Ah iya Bu ya. Dingin AC Bu ya. Iya, alhamdulillah. Iya Bu ya. Tapi kok kita berasa beda ya suasananya ya? Kenapa tuh Bu ya? Kita masih di mana nih? Oh iya kayaknya kita belum balik nih Bu ya. Belum turun nih Bu ya. Belum menzohir nih Bu ya. Ayo kita balik lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, balik lagi. udah kelihatan kan Bu ya? Alhamdulillah Oke. baik lagi kita. Nah, ini kita udah kelihatan tuh Bu ya. Kita Sama udah kelihatan. bantal-bantalnya kita bawa. Betul. Masya Allah. Ini bantal dari mana? Ikut ke bawah Bu ya. Nah, kita udah bisa menyapa jamaah-jamaah sekalian Bu ya. Diulang lagi nggak? Diulang lagi openingnya? Nggak usah ya. Jangan Bu ya. Habisin waktu. Habisin waktu Bu ya. Siap, Nah, sehat Bu ya. Ini soalnya pertanyaannya cukup banyak sih Bu, tapi kita bisa bagi dalam beberapa sesi sih Bu. Oke, siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai nih Bu ya, kita biar lancar untuk acara ini kita mulai dengan baca Al-Fatihah Bu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan kami berdua nih ya. Ini udah nampak nih dalam program Nasabi. Nah, di sini pertanyaannya ada di mana? Ini apaan nih guys? Ini Bu ya. Ini menutup biar nggak dapet bisikan-bisikan khotir-khotir aneh Bu ya. Jadi biar konsentrasi. Oke lah. Jadi biar fokus sama lah. ini Bu. Ya terserah lah. Nah, Bu ya. Tali rapian juga. Ini kita ada seputar fikih, ada akidah. Ini cukup komplit daripada sebelumnya nambah. Nah, kita mulai dari pembahasan yang adab tasawuf. Adab lagi. Ya, ini cukup berbeda daripada yang sebelumnya. Adabnya lebih kepada adab-adab terkait peribadatan supaya lebih baik lagi kali Bu ya dari para penanya ini ya. Oke. Nah, yang pertama ini dari Jakarta Utara, Juminten. Ini jadi ingat lagunya Kangen Band Bu ya. Juminten itu apa dialek itu Jakarta Utara gitu? Oh, enggak sih Bu ya. Itu kayaknya nih keturunan dari Jawa nih, kebanyakan orang-orang di Jawa ada yang namanya ini Bu. Domisili, oke lah. Ya, langsung aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Bu ya. Nah, ini terkait sholat Bu ya, tapi lebih kepada adabnya. Apabila dalam melakukan sholat, boleh tidak sambil menerjemahkan dalam hati. Sedangkan dalam satu kajian, Abuya tuh pernah menyampaikan bahwa kalau sholat nggak boleh sibuk menerjemahkan bacaan yang sedang dibaca. Nah, menurut beliau, menurut Ibu Juminten ini, daripada sibuk mikirin yang enggak-enggak, karena kan kebanyakan orang, kalau kata Buya Aldo kan kasaf lah ini. Nah, daripada hal itu terjadi, lebih baik menghayati bacaan dengan sibuk menerjemahkan, karena sholat jauh lebih khusyuk. Pengalaman beliau nih Bu ya. Nah, mohon pencerahan Bu ya. Terima kasih dan salam hormat dari Tanjung Priok. Tanjung Priok. Jadi kayak galau gitu Bu ya. Yep. Selamat. Selamat galau Bu. Berkah kepada Bu Juminten Juminten Tanjung Priok, pemilik 1000 kapal. Ya. Iya benar Bu ya. Udah kedengaran kan dari beliau itu dari jawaban Abuya? Iya Bu ya. Udah tahu jawaban Abuya kan? Ya jangan nerjemahin, capek lah. Betul. Terus ke ibunya pengen begini. Kalau menurut saya, menurut Ibu Jumintennya, ya udah daripada mikirin lain, mending terjemah. Enggak begitu, daripada mikirin lain, pikirin Allah gitu. Daripada mikirin lain, ya khusyuk gitu. Daripada mikirin lain, berusahalah kita memaknai. Enggak menerjemah, lebih beda loh. Ntar pasti ada nyangkut-nyangkutnya, pasti nerjemah. Pasti ada ayat-ayat yang kita nggak mampu diterjemah.
Taruh imam baca alif lam mim, kita nerjemahnya gimana? Ya kan? Iya, betul-betul. Ya udah, bukan menerjemah tugas kita. Bukan, tugas kita itu yang pertama di dalam sholat kita niatnya, yang pertama niatnya apa? Lillahi ta'ala. Tugas kita sholat itu adalah lillahi ta'ala. Tugas kita berikutnya ada di dalam doa iftitah. Iftitah itu semuanya, isi iftitah itu tugas-tugas sholat isinya. Dari awal sampai akhir, Bu ya. Iftitah sholatnya itu merangkum semua tugas kita dari takbir sampai salam. Oke. Baca aja iftitah. Nah, kalau ingin memaknailah sebelum sholat. Mau terjemahkanlah sebelum sholat. Gitu. Nah, terjemah sama memaknai sendiri tuh jadinya punya implikasi yang berbeda, Bu. Kalau terjemah kan sifatnya Tekstual. word berkata Iya, ya. kata per kata. Teks per teks itu. Pasti menyebutkan dong. Dan terjemah bukan Al-Quran. Bisa jadi malah kalau orangnya tuh ngerti kaidah malah sibuknya bikin gramatikal gitu, Bu ya. Misalnya Alhamdulillah. Kenapa adu ya? Kenapa nggak di? Nah, iya, Kenapa ada? Akhirnya membahas itu. Iya. Yang penting terjemah itu bukan Al-Quran. Al-Quran adalah nas Al-Qurannya. Terjemah bukan Al-Quran. Nanti kita membawa yang bukan Al-Quran dong dalam sholat. Sama aja kan? Walaupun bighairi talaffuzin gitu, Bu, tanpa mengucapkan. Lah iya, sama aja kan membawa yang bukan Al-Quran namanya. Bukan membatalkan sholat, bukan. Tapi membuat kita malah teralihkan juga kepada yang lain. Iya. Nah, Bisa jadi malah bacanya nggak mending coba di murojaah lagi, diulang-ulang lagi. Apa sih isi doa iftitah itu? Itu isi sholat. Udah kita maknai aja, kita tugas sholat kita ngapain. Kenapa kita ada istilah ruku. Kemudian apa fungsinya kita yang tidak. Kenapa kita sujud. Itu aja dimaknain. Sembari tetap membaca doa. Nggak ada kewajiban kok kita menerjemah itu. Dan tidak menjamin juga kita menerjemah itu jadi khusyuk. nggak ada kaitan, Bu ya. Nggak ada kaitan juga. Malah makin tidak khusyuk nantinya. Sibuk sama Sibuk proses dengan terjemahnya gitu, Iya, Bu. sibuk dengan proses terjemah. Akhirnya nggak goal tujuan sholatnya. Yang apa? Li dzikri itu, Bu ya. Li dzikrinya nggak dapat. Aqimis sholata li dzikri. Itunya nggak dapat. Aqimis sholata li terjemah nanti jadinya. Iya. Dirikanlah sholat untuk menerjemah jadinya nantinya. Ya. Menghafal malah menghafal makna terjemahannya pula gitu, Bu ya. Orang Arab gimana? Tugas menerjemah ke orang Arab. Iya. Berarti terjemah itu bukan tugas sholat kan? Ya, terjemah itu bukan tugas kita dalam sholat. Buktinya orang Arab nggak perlu terjemah kan? Kalau terjemah adalah tugas dalam sholat, maka orang Arab harus menerjemah bahasa lain supaya ada amaliyah terjemah. Buktinya mereka nggak menerjemahin kan? Berarti menerjemah bukan tugas dalam sholat. Mungkin ini sejak awal itu pilihan perbandingannya yang kurang tepat kali. Karena tadi kan daripada mikirin yang lain, lebih baik sibuk menerjemah. Nah, kalau dari gue kan tadi perspektifnya ada yang baru nih, Bi. Daripada mikirin yang lain, lebih baik mikirin Allah, di mana itu merupakan Merasakan Allah gitu kan? ya, di mana itu juga merupakan tujuan dari kenapa disyariatkan salat itu sendiri kan, Bu ya. Di dzikrinya itu malah kan, Bu ya. sesuai dengan ayat wa qimis sholata li dzikri. Betul. Sesuai. Nah, kalau li dzikri itu sendiri mengingat Allah, misalkan sebagai kelanjutannya ini, itu mengingatnya tuh bentuknya gimana, Bu ya? Mengingat mah bukan mengingat bentuk. Bukan mengingat bentuk. Ini pertanyaan tuh bentuk mengingat itu apa nih, Bu ya? Ini pesan kita tentunya ke Ibu Jominten ini, carilah guru, mursyid untuk diajarkan bagaimana cara menyebut Allah, mengingat Allah supaya qalbu itu bersama Allah. Oke. Nah, itu salah satu-satunya jalan supaya tahu hakikat sholat itu kita ngapain, tugas sholat itu kita ngapain. Biar nggak mikirin lagi tugas saya apa dalam sholat. Nanti diarahkan sendiri dalam sholat itu. Semenjak takbir itu Allah langsung arahkan kita ngapain. Jadi nggak ciri tugas tuh. Tapi menerjemah itu ribet loh, menerjemah itu. Iya, Bu ya. Iya. Capek juga, Bu ya. Capek lah. Ada yang lupa belum terjemah, Coba balik nanti. lagi gitu. Allahu Akbar. Kalau dia orang Minang gimana? Tuhanan Maha Gadang. Ini nggak enak dengannya. Rumah gadang ini. Rumah Gadang nantinya. Oke lah. Jadi mungkin perlu dialihkan aja kali ya, Bu ya. Jadi pembandingannya itu lebih baik mengingat Allah, Iya. bukan dibandingkan dengan lebih baik menterjemah gitu, Bu ya. Ya, nanti kalau ditanya lagi gimana cara mengingat Allah, ya itu jawaban urusan. Carilah guru yang dapat mendampingi, mursyid untuk ditalkin, untuk ditanamkan nama Allah dalam kalbu. Nanti rasakan sendiri khasiatnya. Oke, nah itu udah dapat obatnya sekaligus ya. Jadi petunjuknya adalah memang harus dengan bimbingan seorang guru yang memang paham dengan hal-hal tersebut. Nah, Insya Allah.
Insya Allah. Nah, semoga Ibu Juminten dimudahkan ya untuk Amin. bertemu dengan guru yang mampu membimbing untuk lebih bisa mengingat Allah di dalam sholatnya. Insya Nah, Bu ya, ini pertanyaan kedua itu masih seputar peribadatan juga nih, Bu ya. Jadi ini pertanyaan itu bukan lagi terkait sah atau enggaknya, tapi kalau dari yang saya baca ini semuanya tuh udah lebih pengen naik lagi nih, Bu ya. Termasuk yang pertanyaan ini. Pertanyaan ini tuh usianya tuh 27,1333. Ini dia cocok jadi ini, Bu ya, jadi penanya program Nasabi karena mau ngelucu juga nih, Bu ya. Oke, siap. Nah, nih Bu ya. Berkaitan dengan adab mungkin ya. Buya pernah menjelaskan bahwasanya hamba yang berakal itu tidak seharusnya meminta ganti untuk ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhannya. Mungkin pahala kali maksudnya, Bu ya. Nah, apakah jika dalam suatu ibadah hamba berharap dengan wasilah amalan tersebut Allah membersihkan kolbu, itu kan suatu harapan juga atas sebuah amalan. Nah, itu termasuk meminta ganti atas amalan atau enggak nih, Bu ya? Justru itu bagus malah. Bagus. Bagus malah. Jadi beda antara ganjaran, ibarat ganjaran kita dapat sesuatu seakan-akan bisa digenggam dengan ganjaran berupa kebeningan diri kita. Oke. Coba kebeningan kolbu, kebersihan kolbu semakin bersihkan. Itu sesuatu yang dapat kita genggam nggak kira-kira? Nggak bisa kan? Iya, iya. Itu sebuah kondisi. Mohon dianugerahkan sebuah ahwal dan kondisi. Itu bagus malah dibandingkan mohon berharap dapat ganjaran, dapat rezeki, dapat fulus, dapat apalah itu. Nah, sesuatu yang bersifat materi misalnya. Lebih bagus yang tadi tujuan sholat. Apalagi sholat itu bagian dari zikir. Ya, sholat itu kan bagian dari zikir. Zikir itu salah satu goalnya adalah itmi'nanul qalbi. Menenangkan kolbu. Ya betul itu niatnya begitu. Tapi ingat itu adalah buah dari sholat. Ya, tujuan kita ibadah apa? Ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Sholat ya tetap tujuannya demi Allah, untuk Allah. Allah nggak butuh juga, ya tetap aja untuk Allah dari perspektif kitanya. Dari perspektif kita. Tetap aja untuk Allah. Sembari berharap semoga Allah beningkan kalbu kita, semoga Allah redam kesombonganku dengan sujud misalnya. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah bagus kalau seperti itu. Jadi bukan dimaksudkan ke hal-hal yang bersifat materi kali. Enggak, itu bukan dianggap pamrih, bukan. Bukan dianggap pamrih. Tapi kalau misalkan misalkan ada level-levelnya gitu, Bu ya. Mungkin ada yang lebih bersih lagi tanpa mengharapkan apapun gitu mungkin, Bu ya. Itu namanya ubudiyah mutlaqah namanya. Kehambaan murni, bersih. Kehambaan murni ini. Dan totalitas kehambaan. Dan itu idealnya, Bu ya. Idealnya begitu karena seperti di kitab-kitab itu manusia mayat sedang berbaring dimandikan oleh orang yang memandikan. Dia nggak ngapa-ngapain, dia patuh aja. Nah, urusan kolbunya bersih, kalau dia tulus dan ibadahnya ridho lillahi ta'ala, ridho karena Allah, nanti Allah bereskan insya Allah. Tanpa dia minta pun, Allah kan udah ngurus pasti itu. Meminta sesuatu yang sudah pasti diurus, itu sama saja dengan meminta dengan sia-sia. Udah pasti diurus nih, kita masih minta-minta, itu sama saja itu abath. Abath itu apa istilahnya? Apa, Bu ya? Ya sia-sia lah gitu lah. Nggak ada manfaatnya. Pada hakikatnya nggak ada manfaatnya. Tapi pada tingkatan tertentu ya harus seperti itu. Tapi kalau di upgrade lagi, itu sebetulnya sudah mulai ada melenceng halus gitu. Udah mending lah, Bu ya. Mending lah. Kau mendang-mending. Aku mendang-mending ya. Oke, alhamdulillah. Jadi tidak ada masalah dan itu kalau diarahkan ke sana itu justru hal yang bagus karena itu juga kan mengantarkan kepada kebeningan hati ya, yang tentunya nanti bisa secara bertahapnya bisa mendekatkan lagi kepada Allah gitu. Nah, Bu ya, sekarang kita berpindah nih, Bu ya, berkaitan dengan muamalat nih, Bu. Kehidupan antara bertetangga. Memang kalau kehidupan bertetangga ini bisa jadi nanti korelasinya pun nggak harus antar tetangga rumah gitu, Bu ya. Karena memang bertetangga itu ya rumit-rumit, susah-susah enggak sih, Bu ya. Ada masalah dikit dan pasti ada masalah gitu ya. Nah, ini beliau tuh mengkhawatirkan hal ini. Nah, ini tetangganya
Ustadz Dayat katanya Bu ya, karena dari Pasaman. Pasaman Sumatera Barat, Ibu Rahmi. Oh, Baik, Assalamualaikum Bu Yasfi. Saya mau bertanya. Saya seorang ibu rumah tangga. Kami tinggal di perkampungan biasa karena kondisi dan kesibukan sehari-hari, jadi jarang keluar rumah untuk berkomunikasi. Mungkin kayak saya kali Bu ya, WFH kali ya. Dan bertegur sapa dengan tetangga. Jarang duduk-duduk dan ngumpul-ngumpul seperti ibu-ibu lainnya. Ini kalau diniatin menjaga dari nggak gibah, bagus juga sih. Karena saya bekerja membantu perekonomian keluarga. Yang saya tanyakan, Bu ya, apakah sikap saya seperti ini berdosa? Karena kesannya saya kurang bersilaturahim atau ada hak bertetangga yang saya abaikan. Dan bagaimana seharusnya saya melakukan mengatasi hal ini? Terima kasih sebelumnya atas jawabannya. baik, Masya Allah. Bu Rahmi dari Pasaman, kampungnya Imam Bonjol itu. Yang di Al-Fatihahin sama Ustaz Dayat. Iya. Dari Nabi Adam sampai Imam Bonjol Iya, kan. betul. Al-Fatihah gitu. Masya Allah. Memang dalam kondisi di akhir-akhir masa ini memang sangat rawan ya, kalau kita tidak punya pengendalian diri, kita sangat rawan berpotensi ghibah kalau kumpul-kumpul gitu. Iya. Ya, Bukan potensi lagi kayaknya Bu ya. Iya, Celahnya memang gede bisa kejadian betul. Tapi satu sisi beliau mengatakan saya mencari usaha gitu, Perekonomian, membantu perekonomian keluarga. Mungkin all shop kali ya di rumah ya. Iya, Katakan di TikTok rumah. kali Bu ya. Enggak sih Bu. Bisa jadi sih walaupun Bisa jadi 45 ya. tahun. Cuma akhirnya apa yang terjadi? Dia kurang bersosialisasi dengan masyarakat. sekitar. Coba ingat di hadis ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Jaroh. Falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan, bersifat pemurah kepada tetangga. Coba, kenapa redaksi Rasulullah seperti itu? Falyukrim jarah. Maka hendaklah bersifat pemurah kepada tetangganya, memuliakan tetangganya. Maksudnya apa itu? Jadi misalnya ada tetangga nih, tetangga lagi butuh bantuan nih, atau lagi ada hajatan, muncul di situ, tampil di situ. Nah, itu sudah meskipun dalam kondisi ibu sering di rumah, tapi ketika ada tetangga yang patut dibantu, ibu bantu, itu sudah tunai. Hak bertetangganya udah tunai. Jadi nggak harus detik per detik gitu. Nggak mesti, capek Iya, lah iya, kita. capek juga. Kan kita nginep di rumah kita sendiri juga. Punya urusan juga kan Bu ya. Urusan juga. Jadi nggak mesti namanya gaul tetangga tuh harus tiap saat seperti napas gitu. Nggak. Tapi ada nih Bu ya, cerita di kampung Bu ya. Jadi karena mungkin kehidupannya di situ memang orang-orang itu sering nangga namanya Bu, sering nongkrong bareng di situ. Itu kalau di kampung tuh biasanya bisa di absen Bu ya. Oh ini jarang kelihatan Bu ya. Betul. Itu kadang walaupun kita udah berusaha menunaikan ada satu hajat, satu acara kita bergabung. Yang formal ya. Yang formalnya Bu ya. Tapi keseharian itu tetap bisa dihitung Bu ya. Jadi itu kemarin yang juga saya obrolkan sama istri kalau misalkan di kampung. Ada yang, dan itu justru lebih kental Bu ya kalau misalkan di kampung. Kalau di kota kan kayak individualistisnya itu kan lebih kencang, jadi ya udahlah biasa gitu. Iya. Tapi kalau di kampung justru lebih ganas bisa jadi Bu ya. Lebih ganas. Nggak pernah ini nih. Iya. Nggak welcome atau apa. Nah, Kalau ada keluarganya wafat mau nggak dijungkikin kan? nggak usah dikubur sendiri Bu ya. Dikubur sendiri. Nah, angkat Bu. Apa nih? Apa nih? Pinjol kan? Oh, bukan pinjol. Ada aja pinjol. Ini tadi ada kondisi menghargai tetangga dalam kondisi formal. Ada hajatan, kita ikut. Ada yang wafat, kita ikut di situ. Ada yang butuh bantuan, kita ikut di situ. Kemudian ada kondisi tidak formal. Gimana cara mensiasatinya? Misalnya ada di kampung itu ada masjid misalnya. Ya udah sholat di masjid jamaah. Pas pulang, boleh tuh lewat mampir di tempat nongkrongnya. Itu kondisi non formal. Itu perlu juga sebetulnya. Iya. Perlu juga kan nggak bakal tiap hari juga kita seperti itu. Betul. Bahkan orang-orang nongkrong tuh nggak bakal tiap hari juga. Iya juga. Ya datang ke masjid, mungkin sekedar mampir. Ada kita lanjut ke masjid, pulang masjid, sekedar mampir, nyapa, balik, senyum, setoran senyum. Ya udah. Nggak mesti duduk ikut-ikut nimbrung sampai itu kan. larut malam. Iya, nggak mesti begitu. Memang di kampung begitu ya. Di kampung. Tapi kampung siapa dulu nih? Nggak semua kampung juga. Di kampung. Kampung Anu.
Nah, mungkin kadang tergantung ini sih, Bu. Ya. Mungkin itu tinggal siasatnya aja kali. Kadang ada orang yang mungkin nggak enakan. Kalau bahasa sekarang tuh people pleaser, Bu. Ya. Yes man namanya, Bu. Ya. Apa-apa yes. Jangan pulang. Oke gitu. Ntar dulu. Oke. Iya. Akhirnya sampai malam, larut malam. Suaminya udah pulang kan, air belum bikin misalnya. Ya pensiasatan aja, disiasatin, bijaksana lah gitu. Nah, Bu ya, terkait tadi Bu ya nyebut kalimat value krim jarah, Bu ya. Namanya kita hidup bertetangga nih, Bu ya kan. Bisa jadi ada kejadian kayak gitu. Terus kemudian ngomong gak enak, akhirnya kita merasa tersinggung. Nah, saya jadi keinget sama statusnya Ibu Direktur, Bu ya. Karena status beliau sering memberikan ilmu, Bu ya. Jadi saya kalau ngasih pernah beliau dapat ilmu, dan salah satunya adalah pemahaman tentang hadis yang saya baru ngeh ketika baca status beliau nih, Bu. Tentang value krim doifah. Entah waktu itu doifah atau jar, tapi yang digaris bawah adalah kalimat yukrim, Bu ya. Iya. Jadi kenapa di situ pakai kata yukrim bukan valusin, itu ada rahasianya kita, Bu ya. Itu tadi yang disampaikan. Iya. Yang penting kita sampaikan kepada Bu Direktur, kita nanti setiap kali beliau bikin story, nanti kita bikin qabil tuh. Nah, iya, Bu ya, penting banget tuh. Jadi jadi yukrim itu mau misalkan tetangganya baik atau buruk, kita tetap baik. Itu dia karomah tuh di situ. Maka Rasulullah mengatakan fal yukrim, enggak fal yuhsin, yubir, fal yubir, fal yuhsin, tapi fal yukrim. Gimana pun tetangga kita tetap easy going, apa istilahnya tuh? Pergi mudah gitu ya. Iya, easy going. Gampang kabur gitu. Betul kan dia? Easy going. Santai aja. Tetangga kita suka lemparin petasan ke tempat kita lemparin permen sebelah ting gitu. Susah kali ya? Nggak segampang. Saya kalau ngomong kayak gitu gampang, kita praktekin. Ya praktekin susah. Ini gitu. Bertarung di sini. Itu kenapa rahasia value cream itu kita di negatifin, kita positifin gitu. Positif apa nih? Bukan tespek itu yang positif, bukan ya. Dipositifin sifatnya, sikapnya. Bahaya juga kalau sono kan. Iya. Semoga nggak paham. Nah, ya sekarang kita nyebrang agak lebih jauh nih, Bu ya, ke tetangga negara di Malaysia. Oke. Ini kalau laki-laki nyebutnya apa, Bu ya? Tuan ya, Tuan. Nah, Tuan Yusof. Nah, ini berkaitan dengan akidah. Akhirnya tadi saya sampai nyari tahu dulu nih, Bu ya. Karena ini ada case yang saya baru dengerin. Assalamualaikum, Bu Yasi. Mau nanya, apakah membuat mon water sebagai tujuan rawatan tubuh merusak akidah kita, Bu ya? Karena percaya alternatif sumber alam cahaya bulan itu punya energi baik. Nah, tadi pas saya cari tahu dia mon water, jadi kita ngewadahin air nih, Bu ya. Terus di tengah-tengah bulan purnama gitu ditaruh di situ, katanya ada energi yang ketarik. Nah, itu dijadikan sebagai alternatif untuk penyembuhan mungkin, tapi di sini nggak ada sih. Nah, tapi intinya dengan melakukan hal tersebut, apa itu bagian dari yang bisa merusak akidah atau enggak nih, Bu? Mungkin kalau di sini kayak sesajen atau apa bisa juga masuk kan? Atau beda lagi? Water. Air bulan. Bulan air, Bu ya? Bulan air. Bulan air. Ya, mungkin pada masa-masa purnama kita taruh air malam-malam gitu ya, terus besok paginya kita minum, buat mandi gitu. Gitu bisa jadi minum, bisa mandi, bisa buat gosok gigi gitu, ya. Apa aja, yang penting masuk tubuh. Terus diyakini itu ada faedah-faedah tertentu, gitu. Energi baik. Gak usah jauh-jauh begitu ya, gak usah jauh-jauh begitu. Dalam kondisi biasa aja nih, kita berkeyakinan kita minum nih, kita ambil di teko, ambil di gelas. Kita berkeyakinan air inilah yang membuat saya hilang dahaga secara hakiki. Itu syirik. Secara hakikatnya, Bu ya? Iya, meyakini hakikat perubahan, hakikat mengubah, hakikat membuat, hakikat, pokoknya hakikat lah ada pada benda itu ya syirik. Kita minum obat, kita meyakini obat lah menyembuhkan, syirik. Tapi kalau secara hakikatnya, Bu, kalau secara fikih mah nggak ada, Bu, ya? Air biasa kan? Iya. Nah, maksudnya itu kan meyakini hal itu secara fikih nggak ada tinjauannya, Bu. Fikih nggak bahas masalah keyakinan, nggak? Oh iya sih. Kenapa? Nggak, itu kan masalah itu sederhana aja. Iya, benar. Itu kayak sugesti aja gitu. Sugesti aja, air ditaruh nanti malam-malam bulan purnama. Nah,
Kemudian si sesefulan itu muncul sugesti, ini insya Allah membuat saya sembuh misalnya, asbab saya sembuh gitu kan. Tahu nggak sebetulnya banyak faktor orang sembuh dari penyakit selain obat, sugesti. Bukan karena obat itu, Bu. Iya, karena sugesti bisa membuat jadi asbab orang sembuh. Dan sugesti juga bisa membuat orang makin sakit, Bu. Iya, Kayak yang bisa. pas waktu kejadian COVID itu kata Abuya kan banyak yang meninggal bukan Makin, karena iya, betul. virusnya tapi karena ketakutannya itu. Ya, aslinya kan dia cuma sama sakit perut doang kan. Pas bangun orang udah kejang-kejang kiri kanan tuh, langsung sakit tuh, langsung mati bisa jadi. Panik. Nah, langsung dikejar sama malaikat. Nah, ya lah kata malaikat bisa jadi kan. Iya. Nah, ini nyambung sama yang sering dijelaskan sama Abuya juga, Bu ya, yang kalau misalkan lagi makan atau apa itu atau jadi jangan menganggap makan itu yang mengenyangkan. Betul. Termasuk dulu tuh pembahasan berkaitan dengan yang ini api, Bu ya, yang dulu kayak runtutan pembahasannya gimana, agak lupa, yang terkait Nabi Ibrahim. Sebenarnya bukan api itu yang membakar gitu. Iya. Tapi ya emang izin dari Allah. Untuk keseharian kita, semua kita tuh masing-masing berpotensi syirik loh dalam bab konsumsi kita. Kita kalau lapar ingat Allah atau ingat nasi? Nah, itu yang kata Gus Kohar. Tuh, Lapar, lapar tuh. ingatnya nasi dulu. Haus, kita ingat Allah atau ingat air? Iya. Ingat Allahnya dulu sebagai musabbib atau muathir, sebagai pencipta sebab, sebagai sosok atau zat Tuhan yang memberikan efek langsung kepada si hamba. Baru kita ingat, carilah asbabnya. Nah, baru dia ingat nasi, barulah ingat air. Nah, itu. Jadi potensi kita syirik itu banyak kok. Kenapa kita lapar langsung ingat nasi? Kenapa nggak ingat Allah dulu, Ar-Razzaq? Aneh kan? Gak usah jauh ke water boom juga apa-apa. Water mineral. Mineral. Itu dikasih keterangan. Apa air tauhid gitu. Iya. Air tanpa syirik gitu ya. Tuntas. Jadi nggak apa-apa, apalagi banyak, ya. air itu rahmah ya. Mm-mm. Air itu kan hakikatnya kan kalau nggak dari mata air dari hujan kan. Mm-mm. Apa kata Allah itu di Al-Quran tentang air itu rahmat gitu. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Apa ayat itu pokoknya ada rahmah gitu. Itu adalah rahmat Allah gitu. Nah, kita gunakanlah air itu. Kita taruh di atas atap, di atas genteng. Kebetulan pada bulan purnama, keyakinannya itu air itu adalah rahmat Allah. Udah, itu aja. Bukan karena bulan purnama nih air jadi rahmat, bukan begitu. Bulan purnama Allah bikin padam ya padam. Bulan purnama Allah bikin gerhana gak kena cahaya matahari dia tuh, kena gerhana bulan kan. Betul. Jadi kalau ditarik kesimpulan sebenarnya case yang tadi Buya jelaskan semuanya tuh berakar pada hal yang sama nih, Bu. Sama. Iya, sama. Jadi semuanya itu harus dikembalikan kepada Allah sebetulnya gitu. Betul. Dalam keseharian kita kan banyak tuh kasus-kasus gitu tuh. Nah, makanya kalau misalkan dengan hal ini, Bu, itu yang bikin kita harus saya diajarin itu harus sering-sering bersyahadat karena banyak hal-hal yang secara tidak sadar itu sebenarnya mengeluarkan kita secara secara hakikatnya mengeluarkan gitu. Tapi kita nggak sadar. Betul. Entah dalam bentuk perkataan atau keyakinan yang kayak gini, Bu ya. Ya, alhamdulillah kita di Ribat diajarin oleh Buya itu apapun kegiatan berusahalah memulai dengan syahadat. Bahkan mau sholat pun berdiri nih sebelum takbir kita baca syahadat dulu, kemudian baca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat doa-doa sebelumnya, baru nanti kita takbir, dalam takbir membaca niat. Dan itu penting juga karena kalau misalkan syaratnya sholat kan Islam ya, Bu ya. Oh iya. Jadi tapi itu kalau secara fikihnya kan gitu nih, Bu ya. Iya. Cuman kalau yang tadi itu kan case-nya tuh adalah secara hakikatnya, Bu ya. Maksudnya perkataan atau mungkin kita ngucapin apa sebenarnya itu kita udah keluar gitu. Jadi bisa jadi juga iya nggak, Bu ya. Jadi misalkan ternyata kayak itu kejadian, abis itu pas waktu sholat kita langsung aja niat sholat gitu. Bisa aja ternyata kita sholatnya bukan dalam keadaan yang sebenarnya Islam. Sholat itu mengandung 4 unsur sekaligus. Unsur syariah, sholat dalam unsur thariqah, sholat dalam unsur haqiqah, sholat dalam unsur ma'rifah. Dalam unsur syariah kita mungkin beres nih wudhu misalnya. Tapi unsur thariqahnya bagaimana? Unsur haqiqatnya gimana? Okay. Berarti keyakinan adab tadi kita baca syahadat dulu. Kita sedang bukan menunaikan bab syariahnya, yang menunaikan mungkin bab haqiqahnya, mungkin ma'rifahnya, atau thariqahnya jangan-jangan. Tuh, sholat itu mengandung 4 rukun itu. Rukun syariah, rukun haqiqah, rukun thariqah, rukun ma'rifah. Sholat begitu. Nah, ini aman nih goyang-goyang. Ini biar terjaga, Bu ya. Kan tadi habis ngebahas, Bu ya. Oh iya, biar nggak terjadi ada gibah, Bu ya. Nah gitu.
Tapi ini nggak tahu nih, jangan-jangan Tuhan ini jualan mon water kali. Ya, jadi perlu diluruskan aja bahwasanya tidak hanya dalam hal tersebut, tapi banyak hal dalam kesadaran yang punya potensi untuk membuat kita rusak akidahnya. Sebentar, Bu. Tadi habis ini minum nanas, jus Nanas. senggukan. Nah, jadi yang penting adalah tadi kita harus sering-sering memperbarui syahadat agar kita tetap terjaga kondisi akidahnya kita supaya tetap dalam rel, karena itu banyak hal-hal yang dalam keseharian kita nggak sadar itu punya potensi untuk dalam tanda kutip mengeluarkan kita dari kondisi Islamnya kita, Oke. keyakinan dan sebagainya. Nah, Bu ya, sekarang kita lanjut nih, Bu ya. Masih, Bu ya. Ini masih banyak banget. Bu. Ada once more ya. Once more. Nah, oke, ini sebentar lagi kita mau berpuasa nih, Bu ya. Ini kayaknya ibunya udah Masih lama. Maret. Enggak, Bu ya. Maret. Ini hari Jumat ya, Sabtu, Minggu, Senin. Oh iya, puasa Iya, Senin. Senin. Udah aja. Nggak, sini bukan puasa Senin juga, Bu ya. Pokoknya puasa aja. Nah, Bu ya, ini dari Ibu Siti di Tangsel. Lah, kenapa nggak datang ke sini aja, Bu Siti? Deket. Masih 25 tahun. Mbak Siti. Kakak Siti deh. Apa katanya? Nah, mau berpuasa nih, Bu ya. Apakah diperbolehkan berkumur-kumur ketika sedang berpuasa? Nih, nggak tahu di konteksnya berkumur-kumur habis itu sambil nelen atau berkumur-kumur lagi sikat gigi atau apa, tapi mungkin Bu ya bisa dijelaskan secara umum aja kali, Bu ya. Iya. Puasa, berkumur-kumur. Ada satu ibadah nggak ada urusannya dengan konsumsi. Sholat. Berkumur-kumur lagi sholat, boleh nggak? Ya ngapain gitu kan? Oh, intermezzo. Nah, jadi ketika berpuasa kita berkumur-kumur nih ya. Maka ada hadis Nabi tentang apa? La khulufu famis saimi atyabu indallah min rihil misk gitu ya. Aroma Tapi jangan dicoba. aroma mulut orang yang berpuasa itu bagi Allah itu lebih baik, atyab. Lebih baik bagi Allah dibanding aroma kasturi, kan begitu. Itu maksudnya apa sih? Allah itu betul-betul menghargai aroma yang ada gitu. Allah betul-betul menghargai mujahadahnya seorang. Allah betul-betul menghargai menahan dirinya seseorang terhadap membatalkan puasa. Nah, itu pertama. Jadi berangkat dari hadis ini, kapankah biasanya aroma mulut itu mulai pekat gitu kan? Biasanya udah mulai zawal nih, zuhur. Ya. Nah, biasanya fase-fase itulah yang ada ulama mengatakan makruh tuh. Nemu asar, habis asar, sebelum asar, menjelang berbuka, kumur aja lah. Meskipun nggak nelen, lumayan kan ngilangin dahaga, ada hawa-hawa dinginnya gitu. Tetap akan kerasa. Niat kita itu tuh membuat makruh gitu. Meskipun niat aja, niat kita seperti mendapatkan hawa-hawa segernya itu sudah membuat makruh gitu. Apalagi yang kumur-kumur sambil nelen kan? Itu mungkin juga masuk yang kaidah fikih yang ini, Bu ya, yang mayyar haulal hima itu, Bu ya. Apa bunyi redaksinya? Jadi kalau misalkan kita di daerah-daerah yang terlarang, khawatirnya kita ya ada yang masuk gitu, Bu ya. Jaga-jagalah ya. Ya, jadi lebih kepada aspek kita berhati-hati, Bu ya. Hati-hati ya. Ya takutnya kan lagi berkumur gitu kan. Emang niatnya tuh niatnya kecuali niatnya jangan ngambil hawa-hawa segernya. Kecuali kalau misalnya asar kan wudu tuh. Kita menjalankan kumur-kumur karena sunnahnya wudu. Kumur-kumur tapi karena sunnah wudu, bukan kumur-kumur. Mumpung lagi nggak enaknya aroma mulut. Allahu Akbar. Subuh azan. Azan, kita mau stop nih. Udah kesimpulannya gitu ya, jelas ya. Iya. Bahwa kumur-kumur niatnya untuk penyegaran, hawa-hawa adem nih, itu makruh tuh. Makruh. Tapi kumur-kumur karena memang kebetulan ada sunnahnya sholat, sunnah wudu. Silakan geser niat aja nih, Bu. Nah, geser niat. Enak kan beragama itu. Iya, betul. Bisa geser-geser. Iya, jangan sampai tadi lagi berkumur-kumur ada yang ngagetin kan. Nggak sengaja tapi masuk juga kan. Jadi seger. Nah, jadi lebih kepada permasalahan kita menempatkan niat, Bu ya. Karena niat kan hal yang cukup penting ya, Bu ya. Dan menjadi acuan dalam sebuah hukum. Kita kayaknya harus pindah halam lagi ya. Iya, Bu ya. Ada yang ketinggalan tadi tuh. Misalnya kita ini udah ada panggilan
ilahi Bu ya. Ilahi, Panggilan pada ilahi. alam Jadi kita dulu. harus kembali kepada alam kita dan kita akan jumpa lagi dalam program Nasabi yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nurani Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abu Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nurani Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza wa barakallahu fiikum.